Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabi tersebut. Nah, nabi tersebut kaget. Kenapa? Kenapa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagaimana ya tegurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah nubuat ke-19. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah seorang nabi yang membakar sarang semut. Ingin tahu kisahnya? Simak ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini adalah kisah nubuat yang ke-19 yang berada dalam kitab Kisah-kisah Nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah nubuat ke-19 ini menceritakan tentang kisah seorang nabi yang membakar sarang semut. Dikisahkan suatu hari nabi ini sedang berjalan bersama rombongannya. Karena kelelahan, kepanasan, lalu nabi dan rombongan ini beristirahat di sebuah pohon. Nabi ini dan rombongannya beristirahat di bawah sebuah pohon. Pohon yang besar, yang sangat rindang, yang membuat nyaman orang duduk di bawahnya. Maka Nabi itu pun menaruh barang-barangnya di pohon tersebut, di bawah pohon tersebut. Begitu juga dengan rombongan-rombongannya yang lain. Nah, anak-anak, Nabi ini adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Suasana yang adem, yang semilir, banyak angin. Nah, tiba-tiba Nabi tersebut dikagetkan dengan gigitan seekor semut. Nabi yang waktu itu sedang duduk, seorang nabi yang pada waktu itu sedang duduk di bawah pohon dikagetkan dengan gigitan satu ekor semut. Kaget ya. Karena kaget digigit oleh seekor semut tersebut, maka nabi itu pun marah. Karena sedang enak-enak kok digigit seekor semut. Maka nabi itu dengan segera memerintahkan para rombongannya untuk mengamankan barang-barang yang ada di bawah pohon tersebut. Setelah itu diamankan barang-barangnya ya. Nah, diamankan. Setelah itu nabi tersebut memerintahkan kepada rombongannya untuk membakar sarang semut tersebut. Akhirnya sarang tersebut dibakar oleh rombongan-rombongan tersebut atas perintah dari nabi itu. Ketika sarang tersebut dibakar oleh nabi dan rombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabi tersebut. Nah, nabi tersebut kaget. Kenapa? Kenapa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagaimana ya tegurannya? Ustaz, bagaimana cara Allah menegur nabi tersebut? Hah? Oh iya, baik. Cara menegurnya adalah dengan cara Allah bertanya kepada nabi tersebut. Wahai nabiku, kenapa engkau membakar seluruh semut yang ada di sarang tersebut? Bukankah yang menggigitkanmu hanya satu ekor saja? Nah, teguran yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menggigit hanya satu ekor semut,
Kenapa yang dibakar adalah seluruh semut yang ada di sarang tersebut? Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semut adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut di situ tidak hanya terdiri dari satu ekor saja, tapi terdiri dari banyak semut, ribuan, bahkan puluhan ribuan mungkin semut yang ada di sana. Dan semut di situ Allah katakan adalah sebuah umat, sama seperti kita. Tidak hanya satu orang, tetapi terdiri dari banyak orang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa semut juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu tahu dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu cara mereka bertasbih kepada Allah, karena kita tidak mendengar, karena kita tidak bisa mendengar, karena kita tidak bisa melihat. Kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa hikmah dari kisah ini? Oh iya, betul anak-anak. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini adalah yang pertama, kita dilarang membunuh semut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada kita semua bahwa kita tidak boleh membunuh sarang semut, karena di situ adalah umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita hanya boleh membunuh semut jika semutnya mengganggu kita. Ingat kisah Nabi tadi. Nabi tersebut memang digigit oleh satu ekor semut. Maka jika kita ingin membasmi semut, maka seharusnya yang dibasmi ya hanya satu semut itu. Jangan sampai kita digigit satu ekor semut, tetapi yang dibunuh adalah seluruh semut di sarang tersebut. Tidak boleh anak-anak. Harusnya kita adil. Kalau yang gigit cuma satu, ya harusnya satu itu yang dibunuh. Tapi anak-anak, alangkah lebih baik jika kita memaafkan semut tersebut. Karena berarti kalau kita disakiti, kita bisa memaafkan, sebenarnya kita lebih mulia. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oh, salah ya? Bukan ya. Maksudnya karena memaafkan lebih baik daripada tidak memaafkan. Satu ulangi. Karena memaafkan lebih baik daripada tidak memaafkan. Nah, kalau kita ingin lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, maka ketika kita digigit seekor semut, maka kita maafkan. Oke, setuju? Ustaz, ada nggak hikmah yang lain? Oh iya, ada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah dalam syariat kita, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh membunuh dengan cara membakar. Jadi membakar sarang semut tidak boleh, karena yang boleh menghukum dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita membunuh dengan cara menggunakan api. Tapi Ustadz sampaikan lagi anak-anak, jika hanya digigit satu semut, lebih baik kita memaafkan. Semut kan hewan yang kecil ya. Jadi kita maafkan saja supaya kita selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita juga jadi lebih tinggi. Ustadz, saya tahu loh hikmahnya yang lain. Loh, ada yang tahu hikmah yang lain? Coba sebutkan kamu. Ustaz,
Hikmah yang ketiga adalah makhluk hidup senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Hikmah yang ketiga adalah seluruh makhluk hidup bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk semut. Nah, ada yang lain yang bisa menyebutkan hikmah dari kisah ini? Saya Ustadz, saya. Siapa tadi? Oh ya, kamu coba. Apa hikmah yang nomor 4? Ustadz, hikmah yang keempat adalah semut adalah umat juga sama seperti kita. Oh ya, Masya Allah, barakallahu fikum buat semuanya ya. Benar, hikmah yang keempat adalah semut juga termasuk umatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memang tidak boleh membunuh dengan cara yang zalim. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustadz berikan PR buat kalian ya. Nah, PR-nya adalah coba kalian cari hewan-hewan di sekitar rumah kalian. Ya, kalau sudah ketemu, kalian bisa meminta orang tua kalian untuk menuliskan di komentar di bawah ini, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melihat hewan-hewan apa saja yang ada di sekitaran rumah kalian. Baik anak-anak, marilah kita tutup kisah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.